Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil qail fi kitabihil karimi a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Al-ayah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, amma ba'du. Sahabat pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah, kajian yang akan saya sampaikan adalah istiqamah dalam ibadah ketika ada wabah. Sahabat sekalian, sudah menjadi watak manusia, ya khususnya kita orang-orang awam. Kalau lagi kena penyakit, kalau lagi kena masalah, kalau usaha ya lagi bangkrut lah, itu pasti hawanya pertama ya males. Ya namanya usaha lagi nggak ada, dagangan tutup, dagangan nggak ada yang beli, itu pasti hawanya males. Tapi mulutnya selalu mengatakan, ya Allah ini gimana, ya Allah ini gimana, ya Allah. Padahal maaf, rahmat Allah, pemberian Allah terus-terusan didapat oleh kita. Ini kudunya kita tetap istiqomah, tetap disiplin, continue. Maka tadi ayat saya baca, a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Ketika orang yang selalu mengatakan Tuhanku adalah Allah, tapi tolong summastaqamu, diharapkannya orangnya tetap istiqomah, tetap disiplin, tetap continue. Ajek nek nang Jawa. Lah, Syekh Nawawi dalam kitab Tafsir Munirnya, di situ istiqomah apa? Ala fi'lil maktubat. Untuk menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah. Intinya apa? Tetap ibadah. Sakit kita, terpuruk kita, tapi tetap sandalannya ke Gusti Allah. Tetap menjalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Karena apa? Hadis Nabi yang lain menyampaikan, Ra'sul amri al-Islam, wa amuduhu as-salat, wa dhirwatuhu ay sanamuhu al-jihad. Jamaah, pokok dari segala masalah yang ada di bumi ini adalah Islam. Tiangnya Islam itu salat. Itu tiangnya Islam itu. Puncaknya adalah jihad. Nah, ketika ada COVID, ketika ada wabah yang dampaknya ya kita rasakan lah. Yang kerjaannya terputus, yang PHK, yang di rumah, lockdown, gak boleh kemana-mana. Terus mau apa ini? Ingat, kuncinya itu tetap disiplin. Ya, walaupun saya di rumah, saya kudu tetap menjalankan ibadah yang sholat 5 waktu. Walaupun penghasilan sedang berkurang, saya tetap kudu menjalankan sholat 5 waktu. Karena urusan apapun, bangga bahagia itu Islam, kunci tiangnya adalah sholat. Maka istiqomah. Nah, kalau sudah bicara istiqomah atau disiplin, ini istiqomah itu terbagi menjadi 3 bagian, pemirsa Al-Baqiyah TV. Tolong diperhatikan, kalau perlu dicatat. Ada istiqomah fil akidah, ada istiqomah fil ibadah, ada istiqomah fi akhlakil karimah. Kalau kata anak-anak akademisi, ada disiplin secara ideologi, ada disiplin secara ritualitas, ada disiplin secara etika. Baik, coba kita ulas. Dalam kondisi COVID-19, karena maaf, bisa jadi tiba-tiba kita meninggal. Punten, memang meninggalnya karena COVID-19. Bisa jadi kita meninggal karena apa? Terlalu panik menghadapin, aduh ini mau lebaran gak punya apa-apa, ini kerjaan tertutup, anak istri minta ABC, kita panik, mati juga.
Tapi bisa jadi kita mati atau meninggal dalam keadaan apa? Loh, ketika meninggal kan sering disampaikan oleh para alim ulama. Meninggal itu, mati itu di sananya nggak terus santai. Harus tanggung jawab. Apa yang kamu lakukan, yang fardu bagaimana, yang sunnah bagaimana. Kamu sebagai kepala rumah tangga, bagaimana kamu mendidik istrimu, mendidik anak-anakmu. Apakah istri dan anakmu sudah dididik dalam urusan ibadah? Apakah istri anakmu pada sholat, pada puasa dan segala macamnya akan ditanya. Terus bagaimana cara kamu mencari rizki? Loh, ini akan ada pertanyaan. Supaya kita nanti tidak ada beban di sana. Mumpung masih hidup, nyawa di kandung badan, ojo lali. Jangan lupa pemirsa Al-Baqiyah TV, tetap istiqomah. Yang pertama, istiqomah dalam akidah. Tetap istiqomah, disiplin, bertauhid, berakidah sampai nyawa dipanggil oleh Allah, tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Punten, jangan sampai karena kita miskin, karena kita lemah ekonomi, akidahnya ditukar dengan sembako, ditukar dengan makanan-makanan yang tidak ada nilainya kalau dibanding alam akhirat. Dulu banyak sekali nih orang punya akidah ditukar dengan makanan-makanan ringan dan segala macamnya. Kondisi seperti ini jangan sampai apapun yang terjadi, sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Ingat, man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Ketika ada orang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, cabut nyawanya, jamin masuk surga. Tetap istiqomah dalam akidah. Yang kedua, disiplin dalam ritualitas, istiqomah dalam ibadah. Ini yang tadi saya sampaikan. Kondisi saat ini hampir semua lapisan masyarakat ini merasa terbebani dengan kondisi dan diri sendiri. Keluar ada aturan, di rumah kondisinya sumpek, ke pasar sebagian tutup, ke mall sebagian tutup, ke masjid pun itu sebagian dikondisikan. Yang masuk kudu cuci tangan, yang masuk kudu pakai masker. Seakan-akan nih kaya-kaya kok kita nggak boleh ibadah. Bukan begitu saudara. Ibadah kan nggak kudu di masjid. Ibadah nggak kudu di musola. Ibadah itu sandalanya dimanapun dadanya ada Allah. Tapi di sini yang dimaksud kondisi apapun tetap istiqomah dalam ibadah. Apa? Ibadah yang sifatnya mahdhah, yang sifatnya wajib. Ya sholat 5 waktu tetap kita jalankan. Orang yang tidak sholat itu kan tidak ada gunanya. Dalam kalimatnya kan ada bait syair yang dulu pernah viral itu. Ya, hidup bagaikan sebatang pohon, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Umur kita panjang, sehat kita, mungkin kaya kita, atau bahkan miskin kita, lamun ora sembahyang ora ana gunane. Maka pertama kewajiban salat, jangan sampai ditinggalkan. Maka tadi hadis yang awal saya sampaikan, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salat. Pokok segala masalah adalah Islam, tiangnya adalah salat. Atau ada lagi kan hadis yang panjang tuh. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarafaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa kontinu disiplin menegakkan salat, maka dia menegakkan tiang agama. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia meruntuhkan agama. Pemirsa Al-Baqiyah TV, pertama istiqomah dalam ibadah. Loh, ini Ramadan. Jelas bulan Ramadan diwajibkan puasa. Ya kudu istiqomah, disiplin jalankan puasa.
kita malamnya sahur, siangnya puasa mengharap ridho Allah. Terus kewajiban yang lain. Nah ini masuk. Ustaz, zakat mal wajib. Zakat fitrah juga wajib. Lah ini bagaimana ketika pandemi, pekerjaan tutup, dagangan nggak jualan, apakah nanti juga kita tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ini mungkin bisa kita bahas dalam sesi yang lain. Tapi sedikit saya sampaikan, kalau pas waktunya datang wajib bayar fitrah, nanti masuk pada 1 Syawal, kok masih punya beras, selain untuk dimasak dalam sehari semalam Idul Fitri, kok masih ada sisanya cukup untuk zakat fitrah, maka tetap mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga yang zakat mal. Kalau memang masih punya kelebihan harta, memenuhi nisab dan haul, tetap untuk kewajiban mengeluarkan zakatnya. Karena nanti ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan pemikiran. Ini kan posisinya COVID, kita nggak kerja, kita dagangan nggak dagang, kayaknya nggak wajib zakat malah, saya nggak wajib zakat fitrah. Tapi dia masih punya stok banyak, itu tetap wajib. Masuk dalam kategori disiplin ibadah. Ayo terus istiqamah, ayo terus ibadah, yang wajib ataupun yang sunnah. Maka Imam Al-Qushairi di dalam kitab Majalisus Saniyah menyampaikan, man lam yakun mustaqiman doa jadduhu wa sa'yu. Ketika ada manusia, dia itu tidak istiqomah, tidak disiplin, itu sia-sia. Contoh begini, ada kiai menyampaikan, ketika santri tanya, Pak Kiai, saya ini mondok sudah mukim, saya sudah berkeluarga Pak Kiai, tapi sampai detik ini nih kok ekonomi saya ya belum maju-maju. Kira-kira doanya kudu bagaimana selain usaha Pak Kiai? Dahulunya Kiai, ya wes, kamu baca saja yang istiqomah, yang disiplin, surat Al-Waqi'ah, waktunya ba'da asar. Nggih Yai. Ini santri bacanya cuman seminggu. Atau santri bacanya cuman 30 hari kesononya kagak baca. Masuk dalam makalah Imam Al-Qushairi. Man lam yakun mustaqiman do'a jaddu wa sa'yu. Orang yang tidak disiplin itu sia-sia saja. Sama urusan ibadah. Ini terus kudu dijalankan dalam kondisi apapun. Maka dalam kajian fikih sholat itu wajib selama orangnya masih hidup. Sholat 5 waktu wajib berdiri. Kalau nggak mampu berdiri dengan duduk, nggak mampu duduk dengan tidur miring, kayak orang yang dibaringkan wafat itu dimasukkan yang lahat. Kalau nggak mampu tidur miring ala jambil aiman, maka tidur terlentang. Terlentang posisinya tetap pakai isyarah tangan. Kalau nggak mampu cukup pakai isyarah hati. Kalau nggak mampu juga dengan hati, disolati. Saking wajibnya sholat, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Maka di dalam kondisi wabah COVID-19 ini, usahakan tetap disiplin ibadahnya. Yang sekarang sholat 5 waktu karena Ramadan jamaah mampu, ayo jamaah. Tidak harus di masjid musola dengan istri dan anak-anaknya. Yang memang baca Quran, yo baca Quran. Yang memang terawih, ayo terawih. Puasa tadi awal saya sebut tetap kudu puasa. Ingat, apapun yang terjadi tetap kudu konsisten, continue dalam ibadah. Karena apa? Dumadaan ujuk-ujuk bisa jadi kita ini dipanggil nyawanya oleh Allah. Dicabut nyawanya oleh Allah. Bayangkan kalau ketika kita dicabut nyawanya, kondisi kita sedang tidak ibadah. Siang-siang kita Ramadan tidak puasa. Sudah seminggu kita nggak sholat karena stres, panik. Kondisi COVID-19. Nggak sholat pas mati. Mati su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Disiplin yang ketiga, istiqamah fi akhlaqil karimah. Disiplin dalam etika, dalam akhlak. Disiplin dalam berakidah ini, berakhlakul karimah, dalam beretika. Ini ada 2.
Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah, tentu orang yang berakhlak adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Allah atas rahmat dan ridhomu. Aku bisa bernafas, aku bisa menikmati alam dunia ini. Ya Allah, ini semua atas rahmat dan ridhomu. Ya Allah, itu namanya orang yang beretika. Matur nuwun dumateng Gusti Allah. Terima kasih kepada Allah yang memberikan fasilitas. Itu namanya beretika. Adapun etika terhadap sesama horizontal, tentu saling asah, asih, asuh, saling hormat menghormati. Anak kepada orang tua, kalau ngomong bahasanya jangan lebih kenceng. Kita dengan saudara yang lebih tua saling menghormati, dengan tetangga saling asah, saling junjung, saling jinjing, saling menghormati, saling ingat mengingatkan, jangan mencaci maki, jangan menghina. Itu namanya beretika. Contoh kecil begini saudara, anak-anak muda, anak-anak milenial, halo. Contoh lagi naik motor, kalau di gang, di jalan sempit, ya jangan terlalu kenceng. Kalau bisa ada orang tua sedang duduk, punten Pak, kami mau lewat, permisi Pak. Itu namanya berakhlak. Ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi, kuncinya satu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah, kembali di tengah kondisi wabah COVID-19, mari kita tetap disiplin, istiqamah, karena ini anjuran Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatnya saya baca, innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika sudah mengatakan aku iman kepada Allah, namanya disiplin dalam akidah. Istaqamu, ayo disiplin menjalankan yang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah. Sunah-sunah kita jalankan karena itu menjadi bonus. Yang ketiga, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Aku mengakui berserah diri padamu ya Allah, aku gak bisa apa-apa ya Allah, fasilitas yang ada aku terima kasih ya Allah. Itu etika, berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada sama manusia, saling hormat menghormati. Insya Allah dengan tetap istiqomah akidah, ibadah dan akhlak, ketika kita dipanggil oleh Allah pun akan istiqomah membawa apa yang kita jalankan, sehingga kita akan mendapatkan predikat husnul khatimah. Mudah-mudahan lewat Ramadan yang penuh barokah, lewat Ramadan yang penuh dengan ampunan, lewat Ramadan yang penuh dengan rahmat, ketika kita berupaya semaksimal mungkin untuk istiqomah, akan diistiqomahkan dalam dada kita untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemirsa Al-Baqiyah TV ada manfaatnya dan bisa kita telaah, kita bisa jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.